Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Syafriani dengan NIM 2106095 akan mempresentasikan materi teori ekonomi makro 2 tentang permintaan agregat 1, yaitu tentang membangun model ISLM. Great Depression. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu, dan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money, di mana di dalamnya ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Selanjutnya latar belakang dari model tersebut, yaitu model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Modal permintaan agregat atau AD dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu modal dari pasar barang dan modal LM dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional (Y). Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut dengan ISLM, merupakan intervensi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Dan berikut ditunjukkan bagaimana model Keynes, upah permintaan agregat yang bergesernya. Sesuai dikatakan itu model dari pasar barang dan model pasar LM dari pasar uang. Pasar barang atau PSIS adalah singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memproduksikan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar uang dan kurva LM adalah singkatan dari likuiditas dan money atau uang, di mana membuat hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan, agregat adalah variabel yang menghubungkan dua model dari ISLM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan besar belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin berbelanja, semakin banyak barang dan jasa yang ingin perusahaan jual.
Maka semakin banyak perusahaan yang jual, semakin banyak pula output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak orang yang akan mereka pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Berikut ditampilkan bagaimana pemotongan Keynes sesuai dengan gambar 10.3, di mana terdapat pengeluaran aktual, pengeluaran yang direncanakan ETF sama dengan C tambah I tambah G, di mana ada pendapatan equilibrium dan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan dia ditentukan oleh tingkat tertentu investasi terencana dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah uang rumah tangga yang perusahaan dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau biasa disebut dengan GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan dan pemerintah yang ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Selanjutnya itu bagaimana garis 45 derajat Y sama dengan E memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Sesuai dengan kurva tersebut ditunjukkan bagaimana akumulasi persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan turun, bagaimana pengeluaran yang direncanakan dan penurunan persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan naik. Dengan menambah fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi pepotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Selanjutnya, perhatikan bagaimana perubahan pemerintah belanja mempengaruhi perekonomian. Karena pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran belanja pemerintah yang lebih tinggi, berada pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi. Untuk semua tingkat pendapatan, kenaikan belanja pemerintah yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Kenaikan pendapatan yang melebihi kenaikan belanja pemerintah, jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pendapatan. Dijelaskan di kurva bagaimana akumulasi persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan turun dan penurunan persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan naik. Selanjutnya bagaimana dengan kebijakan fiskal dan pengganda. Jika pemerintah naik $1, maka mungkin mengira output equilibriumnya juga naik $1. Tapi nyatanya tidak, dikarenakan menunjukkan perubahan permintaan output Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Hal itu dikarenakan ketika ada kenaikan belanja pemerintahan atau AG, pendapatan juga meningkat sebesar AG. Kenaikan pendapat akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali AG, di mana MPC adalah kecenderungan konsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dan AG sekali lagi meningkatkan konsumsi.
Kali ini sebesar MPC dikali MPC kali AG yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi proses mengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang mendapatkannya telah menurun dan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium jatuh ke bawah. Selanjutnya, bagaimana dengan pengganda belanja dikurang pemerintah atau government dikurang purchase multiplier? Dengan rumus yaitu AY bagi AG sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC 2 ditambah MPC 3 dan AY per AG sama dengan 1 per 1 kurang MPC. Sedangkan untuk pengganda panja atau tax multiplier adalah delta Y per delta T sama dengan min MPC per 1 kurang MPC. Tingkat bunga investasi dan kurva IIS. Pada slide berikut ini dijelaskan bagaimana fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Jadi, untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IIS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Pada dasarnya, kurva IIS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun, kurva IIS melandai ke bawah. Kita tampilkan kurva mengenai menderivasi kurva IIS karena tingkat kurva grafik A sesuai dengan gambar menurunkan investasi yang direncanakan yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah yaitu grafik B dan menurunkan pendapatan grafik C. Berikut ditampilkan bagaimana grafik A, B, dan C sesuai dengan menderivasi kurva IIS. Ringkasnya, berdasarkan kurva tersebut, kurva IIS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pada dasar pasar barang dan pasar barang jasa, kurva IIS fisikal tertentu. Perubahan digambar untuk kebijakan fiskal tertentu, perubahan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IIS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IIS ke kiri. Selanjutnya ditampilkan bagaimana pasar uang dan kurva LM. Ditunjukkan bagaimana penawaran, tingkat bunga equilibrium serta permintaan. Untuk mengembangkan teori ini dimulai dengan penawaran keseimbangan uang real atau M/P. Kedua variabel ini dianggap eksogen dikarenakan permintaan dan keseimbangan uang real. Teori frekuensi likuiditas menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta karena adalah biaya oportunitas memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, rumus equilibrium pasar yaitu L kali R sama dengan M per P, di mana permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Sedangkan untuk permintaan uang, M per P aksen D sama dengan L kali R, dan Y. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga dikarenakan adanya biaya oportunitas memegang uang.
dan berbanding lurus dengan pendapatan atau karena transaksi yang diminta. Penurunan jumlah uang yang beredar AM atau P. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Berikut kurva ditampilkan bagaimana penurunan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bagaimana menderivasi kurva LM? Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut dengan kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Menggeser kurva LM, kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real yang lebih kecil. Akibat dari penurunan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Selanjutnya, model IS LM dari AD. Perpotongan kurva persamaan IS, Y sama dengan C, Y dikurang T, ditambah LIL atau R tambah G, dan kurva persamaan ILM yang menentukan tingkat permintaan agregat. Permintaan kurva IS dan ILM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real dan untuk belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Berikut ditampilkan bagaimana kurvanya, bagaimana tingkat bunga dan pendapatan output Y pada tingkat bunga equilibrium. Baiklah, sekian persentasenya saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.